Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali, masuk di dalam hadirat Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini melawat setiap hati kami yang rindu kepada Tuhan. Dan kami akan pulang dari tempat ini dengan satu pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang beracara Tuhan, biar Engkau sempurnakan, biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh bangkit berdiri, kasih salam sehati kepada kiri kanannya, bilang Tuhan mengasihimu. Haleluya. Kita mau bersuka cita hari ini, memuliakan Tuhan kita yang percaya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan kita, yes. Suara kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Anggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Semua sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang. Sebab Dia sanggup. Mari sama-sama gerakan kakimu. Amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir. Haleluya. Sebab Dia sanggup. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena
kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Dan setiap umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, meyakini satu hal bahwa ada satu Yesus yang mengenal setiap pribadi kami. Hanya Engkau yang mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Dan biarlah kami yang hadir hari ini membawa hati kami, seluruh hidup kami, mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
Tuhan lebih lagi. Kasih Tuhan sungguh indah. Kasih Tuhan sungguh besar. Dia setia dalam hidup kita. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang setia. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus penuhi hati kami. Mari Roh Kudus lawat setiap kami. Dia ada di tempat ini. Dia siap mengubahkan hidupmu. Dia siap memulihkan hidupmu. Mari bawa hatimu lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Itu janji-Mu bagi setiap kami. Yes. Yesus kekuatan di hidup. Mari bawa hatimu lebih lagi sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di Yang percaya Yesus kekuatan dalam kehidupan kita, mari angkat tanganmu dengan sungguh, katakan, Yesus. Yesus kekuatan di hidup. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidup. Yang merasakan kekuatan daripada Tuhan, berikan tepuk tangan yang dahsyat. Katakan haleluya, haleluya. Saudaraku, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur kalau pada kesempatan ibadah online hari ini, kami sudah berkumpul, kami sudah menaikkan pujian pengagungan kami kepadamu.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah meskipun kami hanya bisa bertemu melalui ibadah online ini. Tapi kami percaya Tuhan, apapun caranya, apapun metodologinya Tuhan, Kau tetap bisa memberkati kami. Mari Tuhan, sekarang tiba saatnya buat kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami Tuhan, kami semua membuka telinga kami, membuka hati kami, persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami ingin belajar apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami. Kami mau mengerti rencana-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang urapi, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan setiap kami yang duduk mendengarkan, sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah pada hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Dipanggil untuk Memberitakan Injil. Saudara, sebagai umat Tuhan kita harus tahu bahwa kekristenan itu ditandai dengan dua kata yang sangat penting. Come and go. Marilah dan pergilah. Dalam Matius 11 ayat 28 Yesus berkata, marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan Sang Juru Selamat untuk kita mengalami damai sejahtera, bahkan kehidupan kekal ketika kita datang percaya kepada Dia. Tetapi setelah menerima berkat-berkat rohani itu, kita juga harus mendengar kalimat yang berikutnya, yaitu pergilah, go. Matius 28 ayat 19 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini menunjukkan Tuhan mau kita menjadi kawan sekerjanya, mewartakan kabar baik, yaitu bahwa kita orang berdosa seharusnya binasa di dalam api neraka. Tetapi Tuhan Yesus sudah datang, mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, mari kita sambut kesempatan yang luar biasa ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi kawan sekerjanya, untuk menyampaikan berita baik kepada banyak orang. Agustinus pernah berkata, tanpa Yesus saya tidak bisa melakukan apapun. Tapi tanpa saya, Yesus tidak mau melakukan apapun. Artinya kita harus bekerja sama melakukan bagian kita untuk penuntasan misi Allah di atas muka bumi ini. Ibu Teresa dari Avila pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Karena itu mari kita menjadi kaki tangan Yesus untuk mewartakan kabar baik kepada dunia yang terhilang ini. Nah saudara, mengapa kita harus memberitakan Injil? Ada beberapa panggilan yang kita harus dengar. Yang pertama ada panggilan dari atas. Itulah panggilan pengutusan dari Allah. Dalam Matius 28 ayat 19 tadi dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini adalah amanat agung Yesus, perintah. Perintah itu harus ditaati. Kalau kita tidak taat berarti kita akan dihukum oleh Tuhan. Kalau kita taat kita mendapatkan pahala daripada Tuhan. Perintah ini diberikan kepada seluruh murid-murid Yesus. Ingat, ini bukan anjuran. Anjuran, saudara mau boleh, saudara tidak melakukan juga nggak ada sanksinya. Ini adalah perintah dari komandan agung, dari Allah Sang Pencipta yang harus kita taati. Dalam Yesaya 6 ayat 8, Yesaya mendengar suara Tuhan yang berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Biarlah kita juga mendengar panggilan Allah dari atas yang berkata, pergi beritakan Injil. Dan kita berkata, aku mau taat ya Tuhan, memberitakan Injil-Mu. Engkau bukan orang Kristen sejati kalau engkau melalaikan amanat agung ini. Yang kedua, ada panggilan dari bawah, yaitu jeritan orang-orang yang menderita sengsara di alam maut, bahkan akan dihukum di dalam kekekalan, di dalam lautan api neraka. Dalam Lukas pasal yang ke-16, Yesus memberikan sebuah kisah. Ada Lazarus orang miskin dan juga orang kaya. Kedua-duanya mati. Lazarus ada di pangkuan Abraham atau di Firdaus di tempat orang beriman.
mendapatkan penghiburan, sedangkan orang kaya itu menderita di alam maut atau Hades dalam bahasa Yunaninya. Dan di ayat 24, orang kaya ini berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Saudara, jadi di alam maut itu sudah ada penderitaan, walaupun belum klimaks seperti di neraka. Dan dia menderita karena nyala api tersebut. Tetapi Abraham berkata, "Tidak bisa, nak. Antara kita dan engkau ada jurang yang tidak bisa terseberangi. Kita nggak bisa ke sana, kamu juga nggak bisa ke sini." Maka ayat 27 dan 28, orang kaya ini berkata, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Kenapa dia minta supaya saudara-saudaranya itu bisa mendengar kabar keselamatan ini? Karena dia sangat menderita. Dan Abraham berkata, tidak perlu Lazarus ini bangkit dari antara orang mati dan memberitakan Injil di sana. Karena ada firman Allah yang mereka bisa dengarkan. Kalau mereka menolak firman itu, maka siapapun yang bangkit dari antara orang mati akan ditolak beritanya. Ini menunjukkan kalau kita tidak pernah memberitakan Injil kepada keluarga kita, orang tua, kepada anak, kepada adik atau kakak, kepada orang sekitar kita, mereka akan dihukum di dalam alam maut, dihukum di dalam api neraka. Dan ketika mereka menjerit, mungkin salah satu ceritanya adalah, "Mengapa engkau tidak pernah ceritakan tentang Yesus kepadaku?" Yang ketiga, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena ada panggilan dari sekeliling kita, dari sekitar atau lingkungan kita. Itu adalah generasi di mana kita hidup yang belum percaya kepada Yesus. Alkitab berkata, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tuaiannya banyak, tapi pekerjanya sedikit. Karena bahkan banyak orang Kristen tidak mau memberitakan Injil. Sibuk dengan urusannya sendiri. Sibuk bagaimana makin kaya, makin hebat, makin ternama. Padahal begitu banyak orang-orang membutuhkan Yesus. Saudara seringkali mendengar, membaca di sosial media, ada banyak artis, khususnya di Korea Selatan, masih muda, kaya raya, cantik jelita atau ganteng, mati bunuh diri. Karena apa? Hidupnya hampa. Tidak ada Yesus di dalam dirinya. Mereka tidak mengenal Tuhan. Dan bukankah kepada orang-orang yang hatinya kosong, belum ada Sang Kristus sebagai Tuhan dan Raja, kita harus memberitakan kabar baik ini. Roma 10 ayat 14 dan 15 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita dinanti-nantikan oleh orang-orang di sekeliling kita. Untuk apa? Membawa kabar baik. Bahwa orang berdosa bisa diselamatkan. Mati tidak usah masuk neraka. Tapi hidup di dalam kerajaan sorga yang penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita sungguh bertobat dari segala dosa dan percaya kepada Yesus. Maukah saudara mendengar panggilan ini? Yang keempat. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena ada panggilan dari belakang. Dari Kalvari, dari kayu salib Golgota, tempat Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia. 2000 tahun yang lampau dia sudah berkorban bagi kita. Bukan hanya untuk saya pribadi dan saudara secara pribadi, untuk semua manusia berdosa. Karena itu kita harus memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Injil bukan untuk kalangan sendiri. Injil untuk semua manusia. Dan kalau mereka mendengar dan mereka meresponi percaya kepada Yesus, semua orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang kelima, ada panggilan dari depan. Itulah tahta Allah yang kita harus hadapi. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus.
Apa yang terjadi pada tahta pengadilan Kristus? Orang percaya akan dihakimi, diadili. Bukan untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka lagi. Karena siapa yang percaya kepada Kristus dijamin masuk ke dalam kerajaan surga, tidak masuk ke dalam neraka. Tapi kita akan menghadap bema, tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Orang-orang yang taat mengerjakan keselamatan, melayani Tuhan, hidup berbuah bagi Kristus, dapat reward, dapat pahala, dapat mahkota dari Tuhan. Bahkan secara khusus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 dikatakan, orang yang memenangkan jiwa-jiwa baru itu akan mendapatkan mahkota kemegahan atau mahkota sukacita. Jadi ayo kita beritakan Injil. Ada mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tidak, kita percaya Yesus tapi bungkam tidak mau cerita tentang dia, kita masih selamat. Tetapi pada hari kedatangannya kita akan malu karena kita tidak mendapatkan pahala. Kita tidak mendapat mahkota. Istilahnya kalau semua orang nanti berbaris lalu nyanyi, hei 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 lihat saya pakai mahkota, mahkota dari sorga. Oh semua nyanyi karena dapat mahkota, kita diam karena apa? Nggak ada mahkota, kepalanya gundul saudara-saudara. Gundul di bumi nggak apa-apa, asal jangan gundul di sorga. Maksud saya, jangan sampai kita tidak melakukan tugas kita sehingga kita malu karena tidak ada pahala yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Tuhan memanggil kita. Ada panggilan dari atas, ada panggilan dari bawah, ada panggilan dari sekitar sekeliling kita, ada panggilan dari belakang kita, ada panggilan dari depan. Apakah kita tuli terhadap panggilan-panggilan ini? Ataukah kita berkata, ku jawab ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Aku tidak mau bungkam, aku mau cerita tentang Yesus. Nah sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat apa sih keistimewaan Injil Yesus dibandingkan dengan ajaran agama. Kan masih ada orang yang berpikir, semua agama itu kan sama. Seperti jalan yang berbeda-beda tapi tujuannya sama. Jadi pokoknya kalau orang mengikuti dan taat kepada ajaran agamanya masing-masing, semuanya akan masuk surga. Jadi buat apa saya ngotot memberitakan Injil kepada mereka? Udahlah tempuh jalan masing-masing. Saya mau katakan ada perbedaan yang sangat tajam antara Injil Kristus dengan ajaran agama. Perbedaannya sangat tajam. Dalam Roma 1 ayat 16, Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oh ini keyakinan yang teguh. Aku tidak malu memberitakan Injil. Karena Injil itu kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan. Saudara, saya ingin menunjukkan paling tidak ada 4 perbedaan antara agama pada umumnya dan Injil Kristus. Yang pertama, agama adalah usaha manusia dari bawah, dari tanah, ingin mencapai Allah. Jadi pusatnya manusia, antroposentris. Inisiatif manusia untuk mencapai sorga. Agama itu bagikan stairway to heaven. Tangga untuk kita memanjat ke atas. Tetapi 1 Timotius 6 ayat 16 berkata, Allah itu diam di dalam terang yang tak terhampiri. Artinya tidak mungkin ada orang dengan amalnya, dengan kekuatannya bisa mencapai Allah. Mustahil manusia selamat ketika menggunakan tangga menuju sorga, stairway to heaven. Karena itulah Injil memberitakan yang sebaliknya. Injil adalah pemberitaan tentang Allah berinisiatif. Allah berusaha untuk mencapai manusia. Itulah keselamatan. Bukan dari bawah ke atas, stairway to heaven. Tapi dari atas rahmat Allah itu turun ke bawah, stairway from heaven. Karena Allah menyediakan jalan keselamatan itu bagi kita. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang mencari aku, kata Yesus. Tapi akulah yang mencari kamu. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Yesus, itu sebetulnya bukan karena kita telah mempelajari agama A, B, C, D, lalu kita bilang, oh Kristen paling baik, saya pilih ini aja. Saudara-saudara, tidak. Kita ini, menurut Efesus 2 ayat 4 dan 5, adalah orang-orang yang sudah mati rohnya.
Bahkan ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Mati rohnya. Loh, orang mati itu tidak bisa mencari Allah. Orang mati itu nggak bisa ngapa-ngapain. Orang mati itu harus dihidupkan dulu rohnya, baru dia bisa melakukan sesuatu. Nah, roh yang sudah mati, yang dihidupkan Allah, itulah yang disebut dengan istilah Kristen, born again. Lahir baru. Tuhan mengubah hati kita sehingga roh yang mati menjadi hidup ketika kita percaya kepada Yesus. Seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon pernah berkata, jika aku mencari Allah, itu adalah bukti bahwa Allah yang pertama-tama mencari aku. Dan dia memberi kerinduan di dalam hatiku untuk aku mencari Allah. Jadi inisiatifnya itu adalah dari Allah sendiri. Sehingga kita mencari dia. Tetapi semuanya sangat berbeda. Agama, usaha manusia tidak mungkin berhasil. Apa yang kita lempar dari bawah ke atas akan selalu jatuh ke bawah. Karena ada hukum alam. Seperti hukum gravitasi yang membuat kita gagal. Tapi kalau Allah dari sorga, dia datang ke dunia. Maka apa yang dijatuhkan dari atas ke bawah, itu pasti akan sampai. Dan bukankah pemberian dari atas adalah pemberian yang sempurna yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Yang kedua, perbedaan agama dan Injil adalah ini. Agama itu mengajar. Mengajarkan begini begitu, ini perintahnya, jauhi larangannya. Tapi terserah kamu bisa melakukan atau tidak. Agama itu mengajar, menawarkan pendapat. Sehingga ketika kita membaca ajaran agama, ada dorongan untuk kita mau melakukan apa yang diminta. Tapi kitanya loyo, nggak punya daya, tenaga untuk mengerjakan. Paulus pernah bilang, aku tahu dalam diriku ada keinginan untuk berbuat baik. Tapi belum sampai aku melakukannya, yang berdosa itu yang aku lakukan. Nah, karena itu dia bilang, aku ini manusia celaka, siapa yang bisa membebaskan aku? Disinilah Injil Kristus bekerja luar biasa. Karena Injil bukan hanya mengajar, tapi menyelamatkan. Karena yang ditawarkan bukan suatu ajaran, tapi seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia memberikan pengalaman keselamatan, pertumbuhan rohani, dan juga kemampuan untuk kita mentaati kehendak Tuhan. Ada power dari Roh Kudus dalam hidup kita untuk kita taat kepada perintahnya. Memang Injil juga mengajar. Mengajar orang yang sudah diselamatkan, bukan orang yang belum diselamatkan. Contohnya gini, kalau misalnya ada seorang pemabuk yang kemudian jatuh dalam sebuah sumur. Dia berteriak-teriak minta tolong karena sumurnya cukup dalam. Lalu ada seorang datang dan berkata, kenapa kamu ada di sumur? Kamu kan berbuat salah. Ayo, jauhi larangan-larangan Tuhan. Ikuti perintah-perintahnya. Nanti kamu akan selamat. Dah ya, bye. Apakah ajarannya bagus? Bagus. Masalahnya si pemabuk itu tidak berdaya, ada di dalam sumur. Datang orang lain. Pemabuk teriak, tolong saya. Oh, kalau kamu mau selamat mesti berpikir benar, berkata benar, berbuat benar. Semua yang kamu lakukan mesti benar. Kalau kamu nggak benar ya seperti begini, masuk ke dalam lubang. Apakah ajarannya bagus? Bagus. Masalahnya orangnya itu loh yang nggak bisa lepas daripada lumpur, daripada sumur. Datanglah orang ketiga, tidak banyak bicara. Dia ulurkan tali. Dan kemudian orang ini mulai naik dengan tali yang ditarik. Bahkan kemudian tangan yang diulurkan. Diangkat orang itu. Selamat keluar dari dalam sumur. Baru kemudian orang ini berkata, kamu sudah diselamatkan. Jangan berbuat dosa lagi. Itulah pribadi Yesus. Kita diajar setelah kita diselamatkan. Oh, betapa bedanya Injil dan agama. Yang ketiga, agama menekankan amal perbuatan. Dosa nanti akan ditimbang-timbang mana lebih kuat dengan amal. Kalau dosa lebih banyak, neraka. Kalau amal lebih banyak, nanti masuk surga katanya. Jadi modal yang kita andalkan adalah amal perbuatan. Pada Yesaya 64 ayat 6 berkata, perbuatan kita ini seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nggak layak di hadapan Tuhan. Tidak memenuhi syarat. Karena itulah berita Injil datang, saudara. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, agama berkata kalau kamu berbuat baik, mudah-mudahan kamu bisa selamat. Tetapi Injil berkata, kamu manusia berdosa, nggak mungkin kamu selamat. Sebab semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi kalau engkau mau selamat, percaya kepada anugerah Allah. Grace. Apa itu anugerah? Pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Sebetulnya kita ini layaknya masuk neraka karena kita orang berdosa. Tapi Tuhan sudah menanggung segala dosa kita di kayu salib. Dan siapa yang percaya kepadanya diberi hadiah cuma-cuma. Keselamatan, masuk sorga. Jadi apa yang kita harus lakukan? Percaya, beriman bahwa itu adalah free gift. Pemberian dari Tuhan. Bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Dan orang yang percaya diselamatkan. Ini digambarkan oleh Yesus di dalam Injil dengan peristiwa ada seorang Farisi dan pemungut cukai datang ke rumah Tuhan lalu berdoa. Orang Farisi bilang, saya orang baik, nggak pernah mencuri, membunuh, berzina, saya kasih perpuluhan. Dan saya nggak sama seperti pemungut cukai di belakang itu. Dia doa sambil nuding-nuding orang lagi saudara, merasa diri lebih hebat. Tapi pemungut cukai memukul dada dan berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Siapa yang dibenarkan? Pemungut cukai yang mengaku dosa itu yang dibenarkan. Dia mendapatkan anugerah pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Semua agama berkata dicari orang suci. Hanya Yesus yang datang dan berkata dicari orang berdosa. Orang yang sehat nggak perlu dokter. Yang perlu dokter itu orang yang sakit. Aku datang bukan untuk mencari orang yang benar. Aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Sehingga ketika kita ingin selamat bukan karena melakukan pekerjaan baik, not to do, berbuat amal, berbuat ini, banyak sedekah. Tapi kita harus menjadi to be, menjadi a new creation in Christ. Ciptaan yang baru, manusia baru di dalam Kristus. Saudara sekalian, jadi apakah perbuatan baik ada gunanya? Tentu. Efesus 2 ayat 10 berkata, bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu perlu bukan sebagai syarat keselamatan, tapi sebagai buah keselamatan, akibat keselamatan, hasil keselamatan. Cirinya orang itu benar-benar selamat, hidupnya berubah, saudara. Dia mengerjakan perbuatan yang baik, bukan supaya dia masuk surga, tapi karena dia sudah dijamin masuk ke dalam kerajaan surga. Ada perubahan hidup karena dia adalah ciptaan yang baru. Dan yang keempat, agama memberi kemungkinan keselamatan, tetapi Injil memberikan kepastian keselamatan dalam Yesus. Zochanan ben Zakkai, seorang rabi Yahudi ketika mau mati, dia bilang sama muridnya, kalau saya mati jangan kenakan kepada saya jubah hitam atau jubah putih. Kenapa guru? Kalau saya pakai jubah putih, karena saya yakin masuk surga, ternyata masuk neraka, kan malu saya. Tapi kalau pakai baju hitam, ternyata saya masuknya ke sorga, malu juga. Semua pakai baju putih, saya satu-satunya pakai baju hitam. Jadi supaya ya nggak malu, udah pakai baju abu-abu aja. Itu artinya kalau saya masuk sorga, syukur. Kalau masuk neraka yang nggak terlalu malu. Nah ini menunjukkan bahwa ada keraguan, ketidakpastian akan keselamatan. Tapi Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ada jaminan keselamatan. Yohanes 10 ayat 28, barang siapa percaya kepada Yesus, dia pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bukan semoga, barangkali, mungkin, tapi pasti. Kalau saudara udah tahu yang pasti, ngapain cari yang ragu-ragu? Ngapain cari yang tidak pasti? Saya pasti diselamatkan. Karena saya percaya kepada Yesus. Saudara juga yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Nah, karena keunikan, keistimewaan Injil ini, maka kita harus memberitakan kabar baik. Sebab kalau tidak, orang yang kita kasih mati binasa masuk ke dalam neraka. Apakah kita tega melihat mereka binasa selamanya? Ayo kita memberitakan Injil. Ayo kita ajak orang bawa jiwa kepada Yesus. Nah, bagaimana cara praktisnya untuk kita memberitakan Injil? Pertama, kalau saudara ketemu orang, lagi makan, lagi ngobrol, dimanapun,
Coba saudara kasih kesaksian pribadi tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Saudara boleh ngalami beban, masalah, persoalan, tapi jangan terlalu banyak dan panjang bicara soal itu. Bicara tentang bagaimana pertolongan Tuhan sehingga engkau mengalami kelepasan dari kesulitan itu. Bagaimana berkat yang kau sudah terima dari Tuhan. Selalu ceritakan kebaikan Tuhan. Sampai mungkin akan ada orang pikir, saya ngalami masalah, dia juga ngalami masalah. Tapi kok dia selalu bisa bersaksi, saya tidak. Nah mulai ada kerinduan rohani dari orang tersebut. Dan ketika dia mengutarakannya, saudara beritahu tentang hal yang berikutnya, yaitu beritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang mengampuni dosamu dan akan memberikan keselamatan. Bukan cuma bisa nolong masalah, menyembuhkan penyakit, membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Asal kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ceritakan tentang Yesus. Nah kalau orang yang terbuka hati, suruh dia mengundang Yesus masuk di dalam hatinya. Jadi saudara doakan dan tuntun dia dalam doa. Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatiku, ampuni segala dosaku, sucikan hidupku, jadilah juru selamatku. Aku percaya kepadamu, aku menjadi anakmu sekarang sampai selamanya. Orang itu kalau doa dengan segenap hati, saat itu juga dia diampuni Tuhan, diselamatkan, dijamin hidup di dalam kekekalan. Dan kalau dia sudah mendengar kesaksian saudara, dia mau didoakan untuk menerima Yesus, selanjutnya bimbing mereka dalam komunitas sel. Agar dia makin mengenal firman. Kan dia banyak dengar firman. Kan dia banyak bisa mendiskusikan tentang firman. Imannya akan bertumbuh. Jadi penginjilan pribadi itu jangan hanya berhenti, kita beritakan Injil Yesus sekali lalu selesai. Tapi di follow up, dibina terus. Dan sangat bagus kalau dia mulai kenal komunitas saudara-saudara seiman, 5 orang, 6 orang, 10 orang. Ngumpul sama-sama karena masing-masing bisa sharing satu dengan yang lain. Saudara, inilah panggilan kita. Bukan hanya datang kepada Yesus, diampuni, diselamatkan. Tapi go, pergi, memberitakan Injil. Panggilan Tuhan berkumandang, biarlah kita berkata, ya Tuhan. Dan kita percaya Injil Kristus lebih daripada semua ajaran agama. Itu sebabnya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan tentang Yesus. Dan bimbing mereka agar tumbuh rohani di dalam iman. Ini doa saya. Saudara menjadi jemaat yang misioner. Yang memberitakan kabar baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu hari ini. Kalau selama ini kami hanya berpikir bagi diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Di luar sana masih begitu banyak orang yang membutuhkan tentang Yesus. Ajar kami berani bersaksi ya Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan. Apa yang kami alami kami beritahukan kepada orang lain. Supaya mereka juga mengenal Engkau. Mulai hari ini biar mulut kami tidak tertutup. Tetapi selalu menceritakan tentang Tuhan. Supaya banyak orang akhirnya membuka hati. Karena percaya Yesus adalah juru selamat. Sehingga mereka diselamatkan. Jadikan kami jemaat yang misioner. Yang memenangkan jiwa. Membuka komunitas sel yang baru. Dan dari komsel-komsel yang baru. Nanti bisa terbentuk gereja-gereja yang baru. Untuk hormat nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. penuh kasih dan sayang. Yang diadakan pada Kamis 27 Oktober jam 7.30 malam, live on YouTube channel GBI Betel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Yang Kuat dalam Tuhan, bagian kelima. sungguh indah kau. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah yang telah kita ikuti bersama. Kami berharap Bapak Ibu, saudara-saudari diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang telah dibagikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini serta menerima berkat Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami terus berdoa biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan, pengharapan bagi kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa buat tim gembala kami, Pak Julius Abraham, Pak Rubin Adi, Pak Swito, Pak Suryanta, beserta keluarga mereka masing-masing. Biar Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka, menyertai mereka agar dimanapun mereka boleh berada, mereka tetap menjadi panutan, teladan, dan soko guru bagi banyak orang. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Kedoya, Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa mencukupkan apa yang mereka butuhkan, agar mereka senantiasa dapat menikmati hari-hari hidup mereka dengan penuh ucapan syukur. Bahkan Tuhan juga beri kekuatan agar mereka dapat membangun harmonisasi pelayanan dalam keluarga, agar mereka juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan mereka masing-masing. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya kita semua diberkati pada ibadah online kita pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan karunia yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan dan penghiburan Roh yang Kudus, biar itu menyertai setiap kita, setiap saudara dan saya, dimanapun juga kita berada. Berkat ini akan sampai kepada kita semua. Kita percaya, kita imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara, biar berkat ini menyertai kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehati.